Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Baik anak kami, terus anak kami yang kelas 12. Di sini Ibu masih tetap mengingatkan anak kami agar terus aktif untuk mengikuti pembelajaran daring kita saat ini. Baik anak kami, untuk pertemuan kita pada mata pelajaran fisika kali ini, kita akan membahas tentang gaya Lorentz. Di mana gaya Lorentz itu adalah merupakan gabungan antara gaya elektrik dan gaya magnetik pada suatu medan elektromagnetik. Yang mana gaya Lorentz ini dikemukakan oleh seorang ilmuwan Belanda yang bernama Hendrik Anton Lorentz pada tahun 1853 sampai dengan 1928. Kemudian gaya Lorentz ini bisa ditimbulkan karena adanya muatan listrik yang bergerak atau karena adanya juga arus listrik dalam suatu medan magnet. Kemudian arah dari gaya Lorentz akan selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik dan induksi magnetik yang ada. Di sini bisa kami perhatikan, di sini cara menentukan arah gaya Lorentz yaitu berdasarkan kaidah tangan kanan. Yaitu di sini kita lihat kaidah tangan kanan yaitu telapak kanan tangan kanan yang terbuka, di mana pada ibu jari itu adalah menunjukkan harga arus listrik. Kemudian yang jari yang keempat itu yang ini jari yang keempat ini menunjukkan arah dari medan magnet. Sedangkan yang menunjukkan arah gaya Lorentz yaitu telapak tangan kita. Kalau di sini kita lihat dia berbentuk tegak lurus ke atas. Kemudian gaya Lorentz di sini kita akan menentukan besarnya gaya Lorentz pada kawat berarus yang berada dalam medan magnet. Kita perhatikan di mana setiap kawat berarus yang diletakkan dalam daerah bermedan magnet, maka kawat tersebut akan merasakan adanya gaya magnet atau kita sebut juga dengan gaya Lorentz. Yang mana besar gaya Lorentz itu adalah merupakan besaran vektor dan arahnya dapat menggunakan kedatangan kanan yang seperti yang kita bahas tadi. Di sini kita lihat, di sini ada kawat berarus. Kemudian di sini kita lihat, kita sesuaikan dengan kaidah tangan kanan, yaitu telapak tangan kanan yang terbuka, bahwa arah dari gaya Lorentz itu mengarah ke atas, sama dengan arah dari gaya Lorentz atau arah gaya Lorentz pada kaidah telapak tangan kanan yang terbuka. Ini dia mengarah ke atas, dan kemudian untuk medan magnetnya dia menunjukkan keempat jari. Kalau di sini kita lihat dia arahnya ke kanan. Di sini pada kawat berarus ini. Kemudian yang mendatar ini, ya, kawat yang mendatar ini menunjukkan arah dari arus. Jadi kalau pada telapak tangan yang terbuka, dia ibu jari menunjukkan arus. Berarti kalau di sini kita lihat arah arusnya adalah mendatar. Yaitu kalau pada sumbu Cartesius dia pada sumbu X. Sedangkan arah gaya Lorentz-nya dia pada sumbu Y, yaitu yang tegak lurus. Ini dia pada gambar kawat ini, tegak lurus ke atas. Kemudian besarnya harga gaya Lorentz yang terjadi pada kawat yang aliri magnet tadi atau yang dialiri arus, di mana harganya adalah F sama dengan B dikali I dikali L dikalikan dengan sin theta. Di mana F itulah merupakan harga gaya Lorentz dalam satuan Newton. Kemudian B adalah induksi magnet dalam satuan Weber per meter pangkat 2. Kemudian I adalah kuat arus listrik dalam satuan ampere. Kemudian L adalah panjang kawat dalam satuan meter. Dan theta adalah merupakan sudut antara B yaitu induksi magnet atau medan magnet dengan I yaitu kuat arus. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan contoh yang berikut ini.
Di sini kita lihat contohnya adalah di mana sebuah kawat yang memiliki panjang 4 meter dialiri arus listrik sebesar 25 ampere. Kemudian kawat tersebut berada dalam pengaruh medan magnet sebesar 0,06 Tesla yang membentuk sebuah sudut yaitu sebesar 30 derajat terhadap kawat. Maka di sini kita suruh mencari besarnya harga gaya Lorentz yang bekerja pada kawat tersebut. Untuk penyelesaiannya di sini ketahui yang pertama adalah panjang kawat yaitu dengan simbol L adalah 4 meter. Kemudian arus atau I dengan harga 25 ampere. Kemudian B atau medan magnet sebesar 0,06 Tesla. Dan sudut tetanya adalah 30 derajat. Yang tanya berapa besar F yaitu gaya Lorentz. Sesuai dengan rumus yang ada, sini kita ambil bahwa harga F itu adalah B dikali I dikali L dikali sin theta. Tadi harga B-nya kita masukkan yaitu 0,06. Kita kalikan dengan harga I yaitu 25. Kemudian harga L 4. Kemudian harga sin theta. Tadi tetanya harganya 30 derajat. Jadi kita kalikan dengan sin 30 derajat. Kemudian hasil operasi bilangan 0,06 dikali dengan 25 dikali dengan 4, nanti hasilnya adalah 6. Kemudian harga sin 30 derajat itu adalah setengah atau 0,5. Maka harga untuk F-nya atau gaya Lorentz-nya adalah 6 kali 0,5 dan hasilnya adalah 3 Newton. Maka besarnya gaya Lorentz yang terjadi pada kawat tersebut sebesar 3 Newton. Kemudian berikut anak kami, di sini kita akan membahas besarnya gaya Lorentz yang terjadi pada dua kawat sejajar yang berarus listrik. Sini kita perhatikan apabila ada dua buah kawat lurus yang berarus listrik diletakkan sejajar berdekatan pada sebuah medan magnet, maka akan mengalami gaya Lorentz yang berupa baik dia gaya tarik-menarik ataupun gaya tolak-menolak. Seperti sudah kita ketahui, yang tarik-menarik itu terjadi apabila arus listriknya pada kedua kawat tersebut dia searah, dan tolak-menolak dia apabila kedua kawatnya dia berlawanan. Ya, kita perhatikan di sini gambar untuk yang pertama. Kita perhatikan di sini ada dua buah kawat dengan arah yang ini yang untuk kawat yang gambarnya kawat yang pertama, di sini dia yang searah. Maka nanti kita lihat di sini harga dari gaya Lorentz-nya berlawanan, artinya dia berlawanan arah. Yang untuk F1 dia akan mengarah ke kiri, kemudian yang F2 dia akan mengarah ke kanan. Dan kemudian harga dari medan magnetnya dia berada, kalau kita lihat dalam posisi gambar, dia berada di antara kedua buah kawat ini. Ya. Di sini akan terjadi interaksi gaya Lorentz ya, karena dipengaruhi oleh medan magnet yang ini B, harga B juga ada harga B-nya ya. Kemudian ini kawat ini berpisah dengan jarak disimbolkan dengan A ya. Ya. Kemudian yang kedua kita lihat gambar yang kedua. Di sini dia kedua kawatnya dia akan berlawanan ya, berlawanan ya. Artinya dia tidak sejenis ya, tidak sejenis. Maka di sini harga atau besar arah gaya Lorentz-nya dia akan saling mendekati ya ini. Sehingga kalau kita perhatikan dalam gambar ini, berarti arah gaya Lorentz antara kedua buah kawat ini dia akan saling mendekati ya. Kemudian dari interaksi tersebut maka akan kita peroleh besarnya harga gaya Lorentz yang terjadi pada kedua buah kawat tersebut ya, yang terpisah sejauh A ya.
Mana harganya F1 yaitu sama dengan F2 yaitu sama dengan F dengan harga mu 0 dikali I1 dikali I2 dibagi dengan 2 VA dikalikan dengan L. Di mana F1, F2, dan F adalah merupakan harga gaya Lorentz dalam satuan Newton. Kemudian mu 0 adalah merupakan permeabilitas vakum atau permeabilitas hampa udara dengan harga 4pi kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter. Kemudian I1 adalah merupakan harga kuat arus pada kawat A ya dengan satuan ampere. Kemudian I2 adalah merupakan harga kuat arus pada kawat B dalam satuan ampere juga. Dan kemudian L adalah merupakan panjang kawat penghantar dalam satuan meter. Dan A adalah merupakan jarak kedua kawat dalam satuan meter. Untuk lebih jelasnya, dalam pembahasan kita ini, kita lihat contoh berikut. Di sini diketahui ada dua buah kawat yang sejajar berjarak 1 meter satu sama lain dengan panjang kawat 1 meter juga. Kemudian dialiri arus listrik 1 ampere dengan arah yang sama. Tanya, berapakah besar gaya Lorentz yang terjadi? Ya, penyelesaiannya yang pertama diketahui yaitu jarak, yaitu A sama dengan 1 meter. Kemudian arus, yaitu I sama dengan 1 ampere. Kemudian harga mu 0 di sini merupakan konstanta, bisa juga kita tulis, bisa juga nggak apa-apa. Asalkan ini sudah bisa kita ingat, karena ini merupakan harga yang konstan ya bagi anak kami. Di mana harga mu 0 itu adalah 4pi kali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter. Lalu yang ditanya adalah berapa besar gaya Lorentz-nya. Nah, dari rumusan yang kita buat, bahwa tadi katanya F1 sama dengan F2 sama dengan F dengan harga mu 0 kali I1 dikali I2 dibagi dengan 2 VA dikalikan dengan L. Kita masukkan harganya mu 0 4V kali 10 pangkat minus 7 I1 1 ampere I2 1 ampere kemudian dibagi dengan 2V dikali A1 baru kita kalikan dengan panjang kawat yaitu 1 ya. Jadi hasil operasi bilangan yang di atas kita peroleh harganya sama dengan 4pi kali 10 pangkat minus 7 dibagikan dengan 2pi. Maka harga gaya Lorentz-nya di sini adalah 2 kali 10 pangkat minus 7 Newton. Berikutnya anak kami, kita akan membahas besarnya gaya Lorentz yang terjadi pada muatan yang bergerak. Di sini kita perhatikan, muatan yang bergerak dapat disamakan dengan arus listrik. Yang berarti saat ada muatan bergerak dalam medan magnet, juga akan timbul gaya Lorentz. Di mana arus listrik adalah merupakan muatan yang bergerak dan muatan yang dimaksud adalah muatan yang positif. Di sini kita lihat ada muatan positif bergerak. Ya, kalau kita perhatikan, kita sesuaikan dengan kaidah tangan kanan atau kaidah telapak tangan kanan yang terbuka. Sini kita lihat bahwa arah gaya Lorentz-nya sini mengarah ke atas. Sesuai dengan kaidah tangan kanan tadi bahwa telapak tangan itu adalah merupakan arah dari gaya Lorentz. Kemudian yang mendatar di sini ya, ini menunjukkan arah medan magnet. Sesuai dengan kaidah tangan kanan, yang 4 jari ini merupakan harga atau arah dari medan magnet. Kemudian harga gerakan muatan ya di sini itu disimbolkan dengan pi ya. Di sini arahnya dia ke bawah ya. Sedangkan kalau di sini berarti V itu ditunjukkan oleh ibu jari yang mengarah ke bawah. Kemudian di sini antara V dengan B atau medan magnet dia akan membentuk sudut ya, sudut theta. Sama dia dengan pada muatan yang positif ini, membentuk sudut theta. Ini ya. Kemudian gaya Lorentz yang dirasakan oleh muatan positif itu dapat ditentukan dengan kaidah tangan kanan yang tadi dijelaskan. Kemudian kalau kita perhatikan dari gambar yang tadi, situ tadi dijelaskan bahwa ibu jari itu menunjukkan
arah dari P. Kemudian 4 jari lain menunjukkan arah dari B. Dan telapak tangan atau yang telapak tangan terbuka itu menunjukkan arah dari gaya Lorentz. Maka dari situ kita akan memperoleh rumusan dari harga gaya Lorentz adalah F sama dengan Q kali V dikali B dikalikan dengan sin theta. Di mana F adalah merupakan gaya Lorentz dalam satuan Newton, kemudian Q adalah muatan dalam satuan kolom, kemudian V adalah kecepatan muatan dalam satuan meter per sekon, kemudian B adalah induksi magnet dalam satuan Weber per meter pangkat 2, dan theta adalah sudut antara V dengan B. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan juga contoh yang berikut ini ya. Di mana ada sebuah partikel sebesar 6 kali 10 pangkat minus 9 kolom. Dan V atau kecepatannya 30 meter per sekon. Nah, kemudian harga B yaitu induksi magnet atau medan magnet yaitu 100 Tesla. Dan sudut yang terbentuk atau theta adalah sebesar 30 derajat. Maka berapakah besar gaya Lorentz yang dialami oleh partikel tersebut? Penyelesaiannya diketahui tadi Q adalah 6 kali 10 pangkat minus 9 kolom. Kemudian V adalah 30 meter per sekon. B adalah 100 Tesla. Dan theta adalah sudut 30 derajat. Sesuai dengan rumusan tadi, bahwa harga F adalah Q kali V kali B dikalikan dengan sin theta. Maka kita masukkan harganya. Q tadi 6 kali 10 pangkat minus 9, V 30, B 100, dan sin theta adalah sin 30 derajat. Kita kalikan tadi 6 kali 10 pangkat minus 9 kali 30 kali 100, hasilnya nanti 18 kali 10 pangkat 6. Kemudian sin 30 adalah setengah atau 0,5. Maka hasil dari angka ini atau bilangan operasi bilangan ini adalah 9 kali 10 pangkat 6 Newton. Dan anak kami, untuk yang berikut ini kita akan melihat penerapan gaya Lorentz yang terjadi pada alat elektronik atau alat listrik. Yang pertama yaitu pada galvanometer. Mana galvanometer itu adalah merupakan alat mengukur listrik yang kecil dan prinsip kerjanya yaitu berputar. Pada berputarnya kumparan karena munculnya dua gaya Lorentz, di mana besarnya yang berlawanan arah yang bekerja pada dua sisi kumparan yang saling berhadapan. Kemudian kawat tembaga dililitkan pada inti besi lunak yang berbentuk silinder dan berbentuk suatu kumparan ya, dan diletakkan di antara kutub-kutub sebuah magnet permanen. Maka arus listrik akan memasuki dan meninggalkan kumparan melalui pegas spiral yang terpasang di atas dan di bawah kumparan. Di mana putaran kumparan akan ditahan oleh kedua pegas spiral sehingga kumparan hanya akan berputar dengan sudut tertentu. Dan dari putaran kumparan tersebut akan diteruskan oleh sebuah jarum untuk menunjuk pada skala tertentu. Nah, sini dia, kita perhatikan pada gambar ini ya. Sini jarum. Ini jarum yang bergerak tadi, setelah terjadinya nanti di sini putaran kumparan yang dipengaruhi oleh gaya Lorentz. Ya. Maka nanti jarum ini akan menunjukkan angka apabila kita menggunakannya saat mengukur arus listrik. Tapi ini khusus untuk arus listrik yang kecil ya. Kemudian alat listrik yang lain yang kita terapkan atau bisa diterapkan yaitu pada motor listrik. Sini kita lihat gambaran dari motor listrik. Ya. Di mana motor listrik ini adalah merupakan alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi kinetik. Di mana dasar kerja motor listrik ini juga hampir sama dengan galvanometer. Sini kita lihat, ini dia. Sini nanti kan ada sebuah ini merupakan magnet. Kemudian di sini nanti ada sebuah kawat yang dililitkan.
nanti akan terjadi induksi magnet, maka di sini juga akan nanti menghasilkan gaya Lorentz, sehingga nanti ini kawat ini akan berputar, ya. Sehingga motor listrik itu akan berputar. Nih motornya, ya. Kemudian alat listrik yang lainnya yaitu pada pengeras suara, ya, pengeras suara. Kemudian berikut komponen dasar pengeras suara terdiri dari 3 bagian, yaitu sebuah kerucut kertas yang bersambungan pada sebuah kumparan suara. Ini berbentuk kerucut, nih, kerucut kertas, ya, yang bersambungan dengan sebuah kumparan suara, yaitu kumparan suara yang ini, yang ada kat belitan ini. Kumparan suara itu merupakan silinder yang dikitari oleh kawat tembaga atau yang dililit, ya, dibelitkan oleh kawat tembaga. Dan sebuah magnet permanen berbentuk silinder, ini magnet permanen, ya, yang terdiri dari kutub utara dan di tengah-tengahnya dikelilingi oleh kutub selatan, ya. Ya, nanti di sini juga akan bekerja induksi magnet dan menghasilkan nanti adanya gaya Lorentz. Dan demikianlah anak kami untuk materi pertemuan kita pada pertemuan kali ini. Mengharapkan anak kami semua dapat memahaminya apa yang sudah Ibu jelaskan. Dan kalau ada yang belum paham dan perlu ditanyakan, silakan anak kami buat dalam kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.